Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita hanya modifikasi aja ya. Ada beberapa yang perlu kita perbaiki dan sekaligus kita juga mau encrypt password ya. Seperti yang sudah kita rencanakan di awal-awal video ya, kita akan encrypt password. Jadi yang sekarang kan passwordnya itu bisa kelihatan ya teman-teman. Nih, passwordnya itu 123, 123, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan buat password ini biar nggak bisa dilihat oleh orang-orang, termasuk diri kita sendiri. Oke, sebelum kita melakukan encrypt password, kita akan perbaiki beberapa hal. Yang pertama itu terkait role access menu ya. Di sini kan ada role admin sama user ya. Nah, yang sekarang role admin sama user itu masih mendapatkan menu yang sama, jadi masih lengkap menunya. Oke, sekarang kita akan coba login sebagai admin dulu. Nah, ini admin ya. Nah, di admin ada menu beranda, riwayat absensi, data users, lapor absensi, sama logout. Nah, ini untuk admin harusnya ya. Nah, sekarang kita akan coba login sebagai users. User itu berarti user Adil 123. Adil 123. Enter. Nah, user juga atau karyawan juga di sini mendapatkan menu yang sama dengan admin ya. Harusnya untuk karyawan itu hanya ada menu beranda sama riwayat absensi aja ya. Untuk data user dan lapor absensinya dihilangkan ketika karyawan yang login. Oke, sekarang kita akan coba perbaiki itu di bagian header ya. Kita ke text editor, buka file header.php. Di sini kita akan cek terlebih dahulu terkait role apa yang sedang login saat ini. Kita akan coba tampilkan di sini dulu aja ya. Nah, role itu kita sudah daftarkan di season ya teman-teman. Season, namanya urole. Urole ini kita sudah daftarkan di file login. Nah, ini urole teman-teman ya. Oke. Sekarang kita akan coba save, lalu kita refresh. Nah, untuk urole itu isinya adalah user ya. Kalau nggak user, dia admin. Oke. Berarti setelah kita tahu urole ini isinya, kalau nggak user itu admin, di sini kita akan kasih kondisi. Jika season urole sama dengan admin, maka titik 2 ya. Kita end if di sini. Oke. Jadi yang boleh mendapatkan dua menu ini hanya yang role-nya admin. Oke, kita save. Kemudian kita refresh. Nah, seperti ini ya. Untuk user hanya ada menu beranda, riwayat absensi, dan logout sama absen. Oke, selanjutnya kita akan logout dulu, lalu login sebagai admin. Nah, untuk admin menunya lengkap ya, ada beranda, riwayat absensi, data users, dan lapor absensi. Oke, selanjutnya ini udah. Untuk perbaikan selanjutnya adalah pada saat absen teman-teman ya. Sekarang kita coba absen nih, absen masuk. Nah, berhasil. Tuh, 17.30 ya. Oke, kemudian kita akan, nah ini absen pulang masih seperti ini ya, belum absen. Kita akan cek ke riwayat absensi. Di riwayat absensi, nah di sini nih, tanggal 18 masuknya itu jam masuk 17.30. Nah, ini jam pulang teman-teman. Harusnya jangan langsung terisi ya. Di sini udah langsung terisi 07.00, dapat dari mana? Sekarang kita coba cek ke database, ke tabel absensinya. Kita lihat paling terakhir. Nah, di sini untuk check out-nya 0 ya, udah benar. Sekarang permasalahannya adalah di bagian depannya nih pas nampilinnya.
Oke, kita coba masuk codingan ke riwayat absensi. Yang header kita close lagi aja. Oke, bagian checkout ini ya. Di bagian checkout ini, dia hanya ngecek jika resultnya ada, maka langsung convert jadi time ya. Padahal sebenarnya si jam pulang ini belum ada, 0 isinya. Oke, jadi di sini kita perlu tambahan kondisi lagi. Jika resultnya ada, ini kan udah pasti absen masuk dan belum tentu sudah melakukan absen pulang ya. Makanya dia 0. Kalau 0 terus kita convert jadi date seperti ini, maka hasilnya sesuai dengan time zone yang sudah kita set ya. Time zone-nya kita set 07.200. Seperti itu. Jadi di sini kita perlu memastikan nih, jika resultnya ada, oke. Kemudian dan jika checkout-nya tidak sama dengan 0, oke, seperti ini ya. Harusnya ini udah oke ya. Baru dia masuk ke sini. Nah, jika tidak terpenuhi kedua kondisi ini, baru nampil ini. Oke teman-teman, kita coba save. Refresh. Nah, kita lihat. Nah, sudah teman-teman ya, tanggal 18 yang sudah di absen itu absen masuk, absen pulangnya belum kita absen. Oke teman-teman, untuk perbaikan ini saya rasa sudah cukup ya. Kalau untuk kondisi yang reset harusnya jam masuk sudah terisi teman-teman ya, harusnya ya. Tapi kalau memang teman-teman pengen biar pasti gitu, nambahin kondisi juga gini. Result check in. Nah, gak apa-apa sih, boleh juga. Kalau kita save. Nah, sama aja ya. Jadi jika datanya ada dan jam masuknya sudah terisi, baru kita convert jadi jam titik 2 menit. Oke, kita akan coba absen pulang. Absen pulang. 17.33, kita lihat absensi riwayatnya. Nah, oke. 17.33 hadir dengan absen online. Oke, untuk perbaikan yang kedua sudah. Saya rasa untuk perbaikannya itu aja teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan mengenkripsi password teman-teman. Kita ke tabel user. Nah, oke. Kita akan pastikan dulu panjang karakternya itu minimal kita panjang karakternya 60 teman-teman, karena kita akan menggunakan bycrypt ya. Oke, minimal 60. Kalau misalkan mau 100, 255 gak apa-apa. Oke, kita akan langsung saja ke data user bagian edit. Oke, jadi pada saat edit ini harusnya kita akan melakukan encrypt password pada saat edit dan tambah ya. Sekarang kita ke edit user dulu. Edit user berarti di bagian sini si variabel passwordnya kita akan encrypt menggunakan password bawaan PHP teman-teman ya. Kemudian passwordnya apa? Sini password. Lalu algoritmanya kita gunakan default aja ya. Default password default. Oke, selanjutnya ini sudah berhasil ya. Sekarang kita coba edit. Nah, sekarang kita akan ubah passwordnya misalkan 111 gitu ya. Simpan. Berhasil dirubah. Oke. Sekarang kita akan coba cek data Ono ya, tadi Ono yang diedit ya. Ono. Nah, seperti ini teman-temannya untuk passwordnya. Kita nggak bisa melihat passwordnya apa gitu ya. Oke, sekarang kita akan coba login. Oh, belum bisa login. Sebelum login kita akan coba ubah yang bagian tambah data juga. Berarti yang bagian tambah data user kita perlu ubah juga
Passwordnya di sini aja, password hash. Algoritma kita menggunakan bytecrypt ya, bytecrypt itu jadi default di sini. Password defaultnya bytecrypt. Oke, ini harus sudah berhasil. Kita akan coba tambah. Kita refresh dulu. Kita akan tambah misalkan Irfan 123 user. Save. Oke, selanjutnya kita akan coba cek Irfan, refresh dulu. Nah, Irfan sudah berhasil terenkrip ya passwordnya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan modifikasi bagian login. Kita lakukan dulu. Kita harus ngecek passwordnya juga di login. Mana login? Oke. Di sini kita akan mengubah pada bagian, berarti ini query-nya cukup sampai username aja ya. Passwordnya nggak usah dijadiin kondisi. Oke, ketika username dapat, datanya dapat, selanjutnya adalah kita akan lakukan pengecekan password verify. Kita akan gunakan password verify teman-teman ya. If password verify, nah seperti ini ya. Kemudian password yang kita inputkan apa, lalu password yang ada di database-nya apa, berarti result password. Kalau verify ini oke, dia akan bernilai true ya. Kalau gagal, dia akan bernilai false di sini. Oke, berarti jika passwordnya sesuai, maka kita akan daftarkan season dan redirect ke halaman index. Oke, jika passwordnya gagal, kita akan kasih alert username atau password salah. Oke, seperti ini cukup. Save. Jadi password ini adalah password yang kita inputkan dari form ya. Kemudian password yang ini adalah password yang ada di database password kita. Oke, sudah. Kemudian kita akan refresh. Sekarang kita akan login Ono ya. Ono itu kalau nggak salah tadi 111 ya. Ono 111, enter. Oke teman-teman, login berhasil. Logout. Sekarang kita akan coba login admin ini ya. User 123. Dia kondisinya belum terenkrip. Lihat bisa apa enggak loginnya 123. Nah, username atau password salah teman-teman ya. Jadi mau gak mau kita harus edit password si adminnya. Oke, sekarang kita akan coba ubah Adil ini jadiin admin teman-teman ya. Kita edit aja di sini, double klik, pilih admin. Oke, Adil gak bisa login juga ya. Irfan kita akan jadikan admin. Oke, Irfan kita akan login sebagai admin. 123, enter. Nah, seperti ini. Kita akan edit ini semuanya nih teman-teman ya. 123. Kemudian Raihan. 123. Tadi siapa ya? Ilham belum? Rafa. 123. 123. 123. 123. 123. Oke, udah selesai. Harusnya kalau kita cek passwordnya udah terenkrip semua teman-teman ya, refresh. Oke, semuanya sudah terenkrip teman-teman. Oke, buat teman-teman yang sekarang mau memperbaiki silahkan diperbaiki dulu aja ya. Oke, mungkin dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.